Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi sama aku Sally. Nah, teman-teman, ini Lebaran hari kedua, jadi aku mau menghaturkan mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semuanya. Maaf banget kalau selama ini aku banyak salah-salah kata atau ada hal yang tidak menyenangkan dari aku, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu mendukung aku, yang selalu mensupport mentalku. Terima kasih banyak. Aku nggak bisa membalas semua kebaikan teman-teman. Aku hanya bisa memberikan doa semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selamat menjalankan Syawalan untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Syawal ya, untuk 6 hari ke depan. Nah, jadi teman-teman, hari ini tuh aku nggak cerita tentang pengalaman aku kayak biasanya, melainkan hari ini aku mau ngebacain salah satu DM dari teman kita melalui pengalamannya, dan mudah-mudahan apa yang aku ceritain hari ini membawa manfaat untuk kita semua, untuk kita lebih sabar, lebih tawakal, lebih semangat, lebih percaya diri, terus juga lebih husnuzon, karena sesungguhnya rencana Allah itu luas, cuma pikiran kita aja yang terkadang sempit ya teman-teman. Dan untuk teman kita yang bercerita, yang sudah membagikan pengalamannya, semoga Allah Al-Hafiz jaga beliau selalu ya teman-teman. Begitupun kita, semoga Allah Al-Hafiz selalu menjaga kita dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Aku langsung mulai aja ya. Jadi di sini aku ceritanya pakai bahasa aku sendiri ya, biar nggak terlalu kaku dan aku sesuaiin sama cara baca aku. Aku mulai ceritanya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, hai Sally, aku baru aja lihat YouTube kamu masalah tes pack positif. Aku kena adenomiosis dan miom. Hamil pertamaku bulan ke-6, tapi di bulan ke-8 aku keguguran. Jadi mungkin bertahannya cuma 8 minggu, kurang lebih 2 bulan ya teman-teman. Bulan 12 aku terakhir mens. Bulan 1 aku flek, tapi gak keluar darah, mirip banget sama cerita kamu. Aku tes pack positif. Terus aku ke DSOG atau dokter spesialis obgyn. Alhamdulillah aku hamil. Aku dikasih mikroges 200 mg 2 kali 1. 2 minggu kemudian aku ke DSOG lagi karena fleknya makin banyak. Dan pas di USG janinnya sudah berkembang, sudah ada detak jantungnya tapi masih ngeflek. Lalu dokter menyuruh bed rest. Hamil 10 minggu, aku mencoba beberes rumah, tapi malah keluar darah segar. Aku panik, tapi aku tetap bed rest. Lalu ke kamar mandi saja aku digendong suami. Mungkin maksudnya kayak gitu ya. Besoknya di USG, alhamdulillah janin sehat dan sudah mulai bergerak. Semakin hari, semakin fleknya hilang. Dan sekarang alhamdulillah kehamilanku 17 sampai 18 week. Mungkin udah 4 bulan ke atas ya, 4 bulan lewat 2 minggu. Intinya, hamil dengan kondisi ada adenomiosis plus miomnya. Kalau aku pas 4 week 5 days, miomnya itu 9,1 cm. Sekarang nggak tahu lagi berapa senti. Awal-awal gitu pas hamil pertama ngeflek terus, harus bed rest plus minum penguat kandungan. Dan kalau aku dibarengi dengan minum madu, zaitun, jamu, jahe, kunyit, madu, plus bikin bubur talbinah sama rumput laut. Bismillah, semangat ya Sally. Bismillah, semangat ya Sally. Yakin Allah pasti kasih, mungkin pasti kasih yang terbaik maksudnya. Nah teman-teman, itu dia cerita dari salah satu teman kita. Jadi hikmah yang bisa diambil di sini adalah tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah izinkan gitu. Walaupun tadi miomanya 9,1 cm ya kalau nggak salah, terus juga ada adenomiosisnya, terus ternyata Allah kasih jalan untuk hamil alami gitu. Walaupun saat awal kehamilannya banyak problematika yang terjadi, tapi alhamdulillah sekarang kehamilannya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga kehamilannya terus berjalan dengan keadaan sehat, melahirkannya juga lancar, sehat walafiat, dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Dan aku doain juga untuk teman-teman semuanya, semoga bisa mencapai titik kebahagiaan seperti yang teman-teman selalu doakan. Amin.
Rencana Allah itu memang luas, terkadang kitanya aja yang suka sempit pikirannya atau suka suuzon teman-teman, padahal ternyata di balik cobaan-cobaan yang Allah berikan ternyata ada tersembunyi kebahagiaan teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih dalam fase stres, frustasi, bahkan sampai depresi akibat adenomiosis dan endometriosisnya, karena tidak sedikit teman-teman yang cerita sama aku kayak udah di level down banget gitu, walaupun memang ada sebagian teman-teman juga yang udah di titik pasrah menyerahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sedikit juga teman-teman yang belum bisa berdamai dengan keadaan. Kenapa sih gue kayak gini gitu? Sebenarnya sih mungkin itu manusiawi ya teman-teman. Terkadang aku pun terlintas kenapa dulu nggak gini ya gitu. Itu mungkin manusiawi, tapi yang penting jangan sampai kita berlarut-larut. Jangan sampai itu membuat kita jadi kufur nikmat gitu teman-teman. Percaya deh, insya Allah suatu saat akan ada hal yang baik yang menghampiri kita. Allah akan kabulkan doa-doa yang selalu kita panjatkan. Kalau sampai dengan saat ini doanya belum Allah kabulkan, berarti mintanya yang kurang teman-teman gitu. Kalau menurut aku sih itu untuk kayak menyemangati diri sendiri, karena ya itu dia tadi, ada teman-teman yang ngerasa kayak takut ditinggalkan, takut rumah tangganya berantakan gitu, frustasi karena nggak punya uang buat ke rumah sakit gitu, ada juga. Tapi menurut aku teman-teman, ikhtiar itu tidak melulu teman-teman mesti mengeluarkan uang banyak, teman-teman mesti ke dokter yang canggih, enggak juga. Ikhtiar itu segala hal atau upaya yang memang kita upayakan teman-teman gitu. Seperti katanya kan, Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Jadi ya Allah pasti udah tahu kita tuh mampunya seapa gitu. Jadi kalaupun memang kita belum mampu masalah ekonomi, ya kita bisa ikhtiar dalam hal yang lainnya. Contohnya yang paling mudah adalah merubah mindset kita, pikiran kita, terus habis itu kita merubah pola hidup kita. Jangan sampai kita zolim sama diri kita sendiri, apalagi kita juga zolim sama orang lain gitu, jangan sampai. Pokoknya lakukan apa yang menurut kita itu yang terbaik, asalkan masih sesuai dengan syariat ya teman-teman gitu. Banyak hal yang lain yang patut kita syukuri. Tidak melulu kebahagiaan itu adalah indikatornya doa yang selalu terkabulkan. Memang doa yang dikabulkan sama Allah itu pasti kita bahagia, tapi jikalau doanya belum terkabulkan, bukan berarti itu membuat kita jadi melupakan nikmat-nikmat yang lainnya teman-teman. Banyak banget nikmat yang Allah kasih buat kita, dan itu dia, tidak ada yang tidak mungkin teman-teman kalau Allah sudah berkehendak. Kayak kemarin nih ada teman kita yang bilang kenapa aku nggak langsung ke dokter kandungan gitu. Mungkin memang bagi sebagian orang langsung ke dokter kandungan itu adalah sesuatu hal yang mudah, tapi bagi aku tuh sulitnya itu adalah berdamai dengan hati. Karena dalam 8 tahun terakhir ini aku itu kayaknya udah berkeliling-keliling dokter kandungan di sekitar sini, di sekitar tempat tinggal aku, kayaknya udah banyak banget aku cobain ke dokter sana, ke dokter sini. Jadi rasanya setiap kali aku datang ke rumah sakit itu kayak hati aku tuh mengecil gitu. Makanya kemarin kenapa aku nggak langsung ke rumah sakit ya karena itu aku butuh mental gitu, butuh mental yang kuat teman-teman. Dan bagi aku apa yang terjadi atau aku alami kemarin itu udah sungguh luar biasa teman-teman. Jadi aku sangat mensyukuri apa yang aku alami kemarin, karena setidaknya dengan test pack yang positif itu, dan bahkan aku berulang kali test pack juga positif, itu menandakan berarti ada pertemuan antara sel telur dan sperma, terjadinya konsepsi dan menghasilkan hormon HCG-nya naik gitu. Itu pun udah bikin aku bersyukur banget teman-teman gitu. Jadi apapun hasil yang kemarin, ya aku nganggapnya sudahlah, itu kita anggap pelajaran, dan memang itu aja udah bikin bahagia gitu teman-teman. Nah kayaknya segitu dulu video aku untuk hari ini teman-teman. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan pesan aku untuk teman-teman, tetap semangat, tetap bersyukur.
bersyukur, tetap husnuzon, jangan suuzon. Teman-teman bisa meraih kebahagiaan itu dengan rasa syukur. Apapun yang terjadi, alhamdulillah gitu. Kalaupun memang ada sesuatu yang buruk menimpa teman-teman, ya qadarullah wa man syaa fa'ala gitu. Jadi ya udahlah, dijalanin aja, karena kita kan nggak bisa ngapa-ngapain selain melantunkan doa. Sekalipun kita mau ikhtiar berobat ke dokter yang mahal, kita ketuk dulu. Kita ketuk dulu yang punyanya, kita ketuk dulu Allah, kita minta dulu, baru kita jalankan semua ikhtiar kita ya teman-teman. Segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin teman-teman. Maafin ya kalau aku banyak salahnya.